Selamat berjumpa kembali para subscriber dan juga pendengar kanal YouTube Emil Tolo. Pada pagi ini saya akan memperkenalkan salah satu program baru di kanal YouTube saya, yakni program percikan api. Apa itu percikan api? Percikan api itu kependekan dari percikan lari pagi. Jadi saya akan membicarakan satu topik tertentu setiap kali saya lari pagi. Jadi percikan api itu percikan lari pagi ya. Jadi di topik ini ya saya akan membahas berbagai macam topik atau berita, informasi, apa saja yang saya tahu yang bisa saya bahas bersama Anda sekalian. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang satu topik atau isu yang menarik akhir-akhir ini berkaitan dengan dunia per-YouTubean. Isu itu adalah bahwa makin banyak YouTuber besar yang kanal YouTube-nya dihack oleh orang lain. Dan yang terakhir itu, kanal YouTube yang dihack itu adalah Ria Ricis. Jadi, untuk YouTuber besar seperti Ria Ricis, ketika kanal YouTube-nya dihack, maka dia akan mengalami kerugian yang sangat besar ya. Mungkin ratusan juta atau bisa miliaran juta. Karena kanal YouTube-nya Ria Ricis itu sudah memiliki 30,6 juta subscriber. Jadi Ria Ricis adalah salah satu YouTuber paling besar di Indonesia ya. Yang kedua itu mungkin Atta Halilintar. Jadi dengan subscriber yang sangat besar itu, memang kanal YouTube Ria Ricis itu menjadi target dari para hacker ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga, bukan hanya YouTuber besar, bahkan YouTuber sedang ataupun kecil bisa saja satu waktu kanal YouTube-nya bisa dihacker oleh orang-orang yang tidak ingin atau ingin mengambil keuntungan dari kanal YouTube kita, baik yang kecil, sedang, maupun besar. Nah, jadi menghadapi fenomena hacker atau fenomena YouTube dihack, maka menurut saya para YouTuber itu perlu hati-hati. Jadi YouTube itu bukan platform yang aman. Dalam arti dia bukan platform yang sulit untuk dibobol atau dihack. YouTube sendiri sudah mengingatkan itu bahwa para YouTuber harus hati-hati karena memang tidak begitu aman di platform media sosial apapun ya. Selalu bisa ada peluang untuk dihack. Dan karena itu YouTube memberikan anjuran, saran agar selalu hati-hati dalam mengelola kanal YouTube kita. Kalau menurut saya, berdasarkan informasi yang saya baca dan juga saya peroleh dari YouTube, dari bacaan-bacaan yang lain, dan juga diskusi dengan teman-teman, menonton tutorial, kurang lebih ada dua hal ya yang membuat kita bisa menjaga kanal YouTube kita dari serangan para hacker. Yang pertama itu kita perlu melakukan verifikasi 2 langkah. Nah, itu disiapkan oleh YouTube sendiri ya. Jadi YouTube menganjurkan setiap YouTuber untuk melakukan verifikasi 2 langkah supaya ketika orang menghack kanal YouTube kita, ya kita tahu dan sadar bahwa ada orang yang sedang menghack kanal YouTube kita. Jadi kita bisa hati-hati atau bisa segera mengganti password atau mungkin membuat password menjadi lebih sulit sehingga tidak bisa dihack oleh para hacker. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang perlu dilakukan adalah bahwa kita tidak boleh menggunakan email yang sama untuk endorsement ya. Jadi misalnya ada perusahaan atau orang tertentu yang ingin kita mengendorse produk mereka atau kegiatan mereka atau aktivitas mereka di YouTube kita, maka kita perlu menggunakan
email yang berbeda dari email utama. Kenapa? Karena kadang-kadang yang datang itu seolah-olah endorsement, tapi sebenarnya itu jebakan. Ketika kita mengklik di link tertentu yang diberikan oleh orang yang bermaksud jahat itu, maka kita akan terperangkap dalam jeratan mereka dan mereka bisa membaca atau melihat password kita. Masih berhubungan dengan yang ini, itu adalah bahwa kalau seandainya ada email apapun yang masuk ke email kita, khususnya email YouTube kita, ya jadi kita harus hati-hati, selektif untuk membaca atau sekaligus mengklik link yang dikirim oleh email tersebut yang masuk ke informasi tersebut yang masuk ke email kita. Perlu selektif, hati-hati, karena bisa jadi informasi email yang dikirim itu menjadi jebakan untuk para hacker, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dari kita, baik informasi tentang jati diri kita, informasi tentang password kita, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi itu dua hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita ingat ketika kita mengelola kanal YouTube kita supaya jangan dihack oleh para hacker. Jadi sebagai kesimpulan, ya saya ingin menyimpulkan kembali apa yang saya omong tadi. Yang pertama itu kita perlu membuat verifikasi 2 langkah. Itu sudah dianjurkan oleh YouTube, dan YouTube mempersiapkan atau menyediakan cara-cara untuk itu. Bisa dilihat sendiri atau bisa di Google sendiri ya, kawan-kawan yang ingin melakukan itu. Yang kedua, kita mesti menggunakan email yang berbeda untuk endorsement sama email YouTube kita. Karena kalau seandainya dia menghack email endorsement kita, ya tidak apa-apa, YouTube kita masih selamat. Jadi itu harus berbeda. Dan masih berhubungan dengan itu, kita mesti hati-hati mengklik segala macam informasi yang masuk ke email YouTube kita. Karena itu bisa menjadi jebakan dari para hacker ingin merampas atau mengubah kanal YouTube kita untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Saya kira itu saja percikan api pagi ini. Sampai jumpa di percikan api di hari-hari yang lain. Mantap!